melakukan satu hal ini. Kita N. Oke. Kenapa kita kembali udah bar? Kenapa itu pentingnya N? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bounty Studio. Kita akan tetap mengulas hal-hal seputar proyek konstruksi, khususnya di sektor oil and gas. Pada video sebelumnya saya sudah mengulas mengenai bagaimana caranya masuk bekerja di perusahaan konstruksi yang bergerak di sektor oil and gas, dan menerangkan sekilas tentang apa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada di proyek konstruksi. Silakan kembali melihat link di atas untuk melihat video bagaimana masuk bekerja di proyek konstruksi. Nah, di dalam proyek konstruksi terdapat beberapa disiplin pekerjaan, diantaranya pekerjaan sipil, yaitu pekerjaan pondasi, pekerjaan jalan, pekerjaan building. Seperti proyek konstruksi yang lain, terdapat pekerjaan-pekerjaan sipil. Kemudian di pekerjaan konstruksi juga terdapat disiplin mechanical yang mengerjakan pemasangan equipment mechanical, rotating ataupun statik, seperti pemasangan pompa, pemasangan tangki, kompresor, dan lain-lain. Ada juga disiplin piping jika dalam proyek tersebut terdapat sistem pemipaan. Nah, ada juga disiplin structure yang mengerjakan structure steel dan juga supporting dari semua equipment. Ada juga disiplin electrical, pekerjaan-pekerjaan listrik, baik itu pemasangan kabel, lampu, pemasangan motor, dan lain-lainnya. Nah, di sana juga terdapat pekerjaan instrumentasi, yaitu pemasangan alat-alat otomatis untuk melakukan proses-proses tertentu di dalam plant dari oil and gas. Untuk kali ini kita akan mengulas disiplin instrumentasi, ya, bagaimana sistem bekerjanya. Kemudian alat-alat apa saja kira-kira kita anggap ini adalah bagian satu dari pembahasan disiplin instrumentasi. Disiplin instrumentasi. Nah, secara konvensional, jika kita memiliki sebuah tangki seperti terlihat di gambar ini, tangki ini berisi cairan, fuel atau kondensat, bisa juga water atau air. Nah, jika tidak memiliki peralatan instrumen, maka operator akan naik ke atas tangki sampai di atas, sampai ketemu dengan posisi manhole di atas. Kemudian mereka akan melakukan pengukuran menggunakan meteran atau bak ukur, stick bak ukur, dan akan mengecek level dari isi kondensat tersebut secara manual. Tentu saja pengukuran hal seperti ini sangat tidak efektif dan memiliki banyak kendala. Oleh karena itu, sistem instrumentasi atau disiplin instrumentasi akan membantu mengatasi masalah ini. Instrumentation adalah kumpulan dari peralatan atau device instrumen dan perlengkapan yang akan digunakan untuk melakukan pengamatan atau pengukuran dan mengontrol suatu pabrik atau plant. Instrumentation atau control engineering sendiri adalah disiplin engineering yang berhubungan dengan pengukuran dan kontrol otomatis dari peralatan fisik yang mengukur flow, temperatur, pressure, level, dan lain-lainnya. Nah, kita ibaratkan tangki tersebut berisi cairan seperti gambar terlihat ini. Ini adalah level dari cairan yang ada di dalam tangki. Kemudian di sini adalah tinggi tangki sendiri. Nah, kita akan menggunakan level transmitter, yaitu salah satu alat instrumen. Jadi di sini ada differential level transmitter. Nah, itu untuk mengecek seberapa level cairan yang ada di dalam tangki. Prinsip kerja sederhananya adalah di sini ada tekanan, ya, karena dihubungkan dengan pipa. Di sini juga terdapat tekanan. Di mana tekanan di sini adalah high point, di sini adalah low point-nya. Perbedaan tekanan yang ada di bagian sini dan bagian sini akan menyebabkan respon kepada level transmitter yang nantinya akan bisa dikonversi menjadi level fluida yang ada di dalam tangki. Hasil dari konversi data tersebut akan dikirim ke control room. Operator dapat dengan mudah memonitor level yang ada di dalam tangki dari control room. Jadi setiap ada perbedaan kenaikan level atau penurunan level, cairan yang ada di dalam tangki akan dikontrol oleh transmitter ini secara otomatis ke control room, dan ini bisa dimonitor secara real time.
Nah, ini adalah blok diagram proses kerja dari sistem instrumentasi. Katakanlah di sini adalah alat ukur atau device. Orang sering menyebut adalah di sini adalah sensing device atau alat yang melakukan pengukuran. Nah, hasil dari pengukuran alat tersebut akan ditransmisikan ke control system atau control room. Nah, dari control room sesuai dengan settingan yang dibuat oleh masing-masing proyek, maka akan transmit lagi atau ditransfer kembali instruksinya kepada final control device. Contoh dari final control device adalah misalnya adalah shutdown valve, ya, kemudian juga ada electric motor, ya, sebagai gambarannya misalnya levelnya berkurang, maka masuk ke sini ke control system akan dilakukan ke control device supaya motornya dijalankan pompanya supaya tangki kembali diisi seperti itu misalnya. Jadi ini adalah saling berkaitan. Di sini adalah sensing device-nya, kemudian di sini adalah pengambil keputusannya yang sudah disetting sesuai dengan keperluan proyek. Nah, di sini adalah ada control device yang melakukan pengontrolan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini adalah pengukuran, sensing, kemudian di sini adalah control system. Biasa di sini adalah di control room bisa berupa DCS, SCIS seperti itu. Kemudian di sini adalah device yang melakukan pengontrolan dalam sistem operasi tertentu. Nah, gampangannya kalau teman-teman tahu ya, jadi ini adalah alat instrumen itu sebetulnya teman-teman tahu dalam kehidupan sehari-hari seperti kulkas ya. Seperti kulkas ini terdapat sensor-sensor instrumentasi di mana kalau misalnya suhunya sudah panas, maka kulkas ini akan melakukan pendinginan. Jika suhunya sudah dingin, maka kulkas tersebut akan berhenti bekerja. Jadi sistem pendingin. Begitu juga dengan rice cooker. Jadi kalau sistem pemanasnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, jika sampai nasinya masak, maka alat di sini otomatis akan berhenti. Jadi itu adalah sistem otomatis instrumen yang teman-teman ketahui dalam kehidupan sehari. Dari gambaran tadi maka bisa disimpulkan bahwa fungsi instrumentasi adalah berupa alat ukur. Jadi alat ukur itu seperti sensing device tadi, yaitu berupa pressure, alat ukur pressure, level, flow, temperatur, dan masih banyak lagi. Kemudian alat kontrol ini setelah dilakukan pengukuran maka control system atau control room akan melakukan pengendalian, bisa secara otomatis, bisa secara manual ke pengambilan keputusannya. Nah, pengambilan keputusan tersebut adalah mengembalikan proses sesuai dengan settingan yang ada. Jadi control valve, shutdown valve, dan juga fungsinya adalah jadi akan memberikan sinyal bahaya untuk area sekitar jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Misalnya terdapat di sensingnya ada namanya fire detector atau ada deteksi api, maka bagian alat pengaman akan melakukan penyiraman jadi secara otomatis. Kemudian juga ada analisa tertentu mengenai produk atau kualitas dari fluida atau misalnya gas yang dihasilkan. Itu sensing juga. Secara gambaran besarnya dalam proyek konstruksi ada proses sistem, ada safety system, kemudian ada sistem fire and gas detection. Jadi sebetulnya alat-alat tadi, sensing tadi seperti pressure, level, temperature, flow tadi melakukan sensing terhadap kegiatan proses yang terjadi dalam suatu plan. Setelah proses itu diketahui ternyata tidak sesuai dengan setting point, maka untuk menormalkan kembali sistem proses tersebut dengan menggunakan control valve. Jadi di sana ada settingannya mulai dari 0 sampai dengan 100%. Nah, misalnya di sana ada motor atau pompa yang akan bekerja untuk menormalkan kembali sistem proses setelah mendapatkan data dari sensing device ini. Untuk shutdown system, setelah mendapatkan data dari pressure level tersebut, bisa saja melakukan proses shutdown system akan mematikan plan secara keseluruhan atau sebagian setelah mendeteksi ada sesuatu hal yang tidak sesuai di dalam sensing tersebut. Ada juga nanti dari shutdown system ini ada paga, jadi ada alarm yang muncul jika ada kejadian-kejadian luar biasa sesuai dengan settingan di control room. Nah, kemudian ada juga yang sistem namanya fire and gas. Jadi setelah dideteksi hal-hal, untuk fire and gas sendiri memiliki equipment sendiri. Jadi gas detector misalnya ada flame detector, jadi jika ada kilatan api atau gas yang bocor, maka sistem tersebut akan melaporkan ke control room juga
outputnya nanti adalah mengaktifkan dari shutdown system juga, kemudian ada sprinkler, ada file alarm, ada sistem POM dan macam-macamnya. Nah, ketiga hal ini mulai dari proses, shutdown, kemudian fire and gas akan dimonitor di dalam control room yang tadi saya sebut bolak-balik control room itu sudah ada dalam panel DCS atau sering disebut dengan ICSS. Jadi panel ini berada di control room. Nah, ini adalah beberapa instrumen atau device ya, peralatan sensing yang teman-teman perlu ketahui. Nanti akan kita ulas satu persatu, tentu saja tidak bisa dalam satu video. Nanti saya akan bahas satu persatu bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana sistem pengetesan dari equipment ini. Seperti di sini adalah pressure gauge, kemudian ada transmitter pressure, kemudian ada level gauge ya, kemudian di sini ada level transmitter. Ini adalah device atau sensing, sedangkan di sini adalah untuk control device-nya, yaitu ada control valve ya, atau shutdown valve. Ini ada sprinkler jika terjadi hal-hal sesuai dengan fire and gas, dan juga ada fire alarm ya. Nah, ada banyak sekali dokumen-dokumen yang teman-teman pelajari mengenai instrumentation, seperti layout, drawing, list. Nah, nanti kita akan ulas satu-satu di video berikutnya. Ini adalah pada saat melakukan pemasangan maka dibutuhkan manpower seperti ini dan toolnya seperti ini. Baiklah teman-teman, untuk video berikutnya kita akan ulas satu persatu slide yang saya perlihatkan. Kita akan membuat serial video mengenai disiplin instrumentasi.